sore teman kumparan, senang sekali sore hari ini aku bisa kembali menyapa dan menemani teman kumparan semua dalam live Instagram bersama dengan Every. Teman kumparan apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Aku alhamdulillah hari ini juga dalam keadaan sehat dan fit dan semua kru yang bertugas juga dalam keadaan yang sama. Nah sebelum kita mulai live hari ini, aku mau info dulu kalau semua alat sudah disteril sebelum kita pakai sesuai dengan protokol kesehatan. Dan sebelumnya juga aku dan seluruh kru yang bertugas juga sudah melakukan tes swab antigen sebelum masuk ke ruangan dan hasilnya semua negatif. Jadi supaya ngobrolnya lebih enak, aku juga nggak terlalu ngos-ngosan. Sekarang aku izin untuk buka masker dulu. Oke. Oke. Teman kumparan, memang menggunakan masker adalah salah satu cara menjaga diri di tengah pandemi yang paling mudah untuk kita lakukan ya. Tapi nggak boleh lupa juga kalau kita harus memperhatikan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Banyak ahli yang bilang bahwa untuk menjaga kesehatan fisik supaya tetap prima, tetap kuat dari serangan virus, selain wajib patuh protokol kesehatan, salah satu upayanya adalah dengan berolahraga. Ini udah sering ya kita dengar, tapi kalau misalnya di sekitar kita nih masih ada juga kan yang bertanya-tanya, penting nggak sih kita tuh olahraga di saat pandemi seperti sekarang? Jawabannya justru sangat penting ya, bahkan jadi lebih penting lagi gitu. Apalagi karena aktivitas sekarang kita tuh lebih banyak di rumah aja. Nah, dengan olahraga atau melakukan aktivitas fisik tentu akan membuat tubuh kita tuh jadi lebih bugar, lebih sehat gitu ya. Dan efeknya nanti selain memang daya tahan tubuh tuh jadi lebih kuat, juga dapat mengurangi resiko tertular dari virus. Kok bisa? Bisa dong, karena dengan olahraga kan badan kita bergerak, terus aliran darah jadi lebih lancar. Kemudian kita juga memproduksi hormon endorfin yang bikin kita jadi lebih happy. Biasanya orang kalau happy, orang bahagia tuh lebih kuat lah terhadap serangan-serangan virus dari luar. Nah, tapi bukan cuma olahraga aja loh yang penting untuk menjaga imun. Karena olahraga sendiri juga perlu disupport dengan makanan bergizi dan juga vitamin seperti vitamin E. Karena supaya sistem imunitas tubuh kita terjaga dengan baik, tubuh ini membutuhkan zat gizi mikro, yaitu zat gizi yang mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kita pun makan nggak sekedar kenyang gitu ya. Nah, asupan vitamin E juga sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, menunjang kinerja dari banyak organ tubuh, dan juga punya efek antioksidan yang bisa memperlambat sel-sel tubuh dari kerusakan. Artinya apa? Jadi kita bisa kelihatan lebih awet muda karena kulitnya lebih sehat. Nah, teman kumparan, vitamin E sendiri sebetulnya bisa ditemukan dan kita dapatkan dengan mengkonsumsi sayur-sayuran ya, seperti misalnya bayam, kacang almond, kemudian biji bunga matahari, buah mangga, dan juga alpukat. Nah, tapi kan ternyata konsumsi sayuran tuh nggak cukup ya untuk kebutuhan vitamin harian kita gitu. Apalagi kan sehari juga kita belum tentu konsumsi segala macam sayuran dan buah tadi. Konsumsi iya, tapi jumlahnya juga belum tentu cukup untuk kebutuhan tubuh kita gitu ya. Apalagi sayur-sayuran, kalau dimasak berulang kali itu bisa akan sangat mengurangi vitamin yang dikandung di dalam sayuran tadi. Jadi sangat amat disarankan untuk tetap konsumsi suplementasi vitamin E, yaitu dengan minum Every 250. Nah, untuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama pandemi dengan olahraga dan bagaimana sih vitamin E itu bisa ikut bantu menjaga imun serta kulit kita. Jadi langsung aja kita bahas di live Instagram kumparan bersama dengan Every. Oke, sekarang aku mau undang dulu nih bintang tamu kita hari ini. Yang pertama ada Andin Aisyah atau yang biasa kita kenal dengan Andin, dan juga Dr. Indah Maharani. Aku undang dulu ya. Halo semuanya. Sehat semuanya. Hai. Halo Andin, aku manggil Kak Andin ya. Seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol bareng karena aku sering banget ngikutin Instagram kamu. Apa kabar Kak? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik. Kesibukan masih berjalan seperti biasa, masih berkarya juga, menjalankan berbagai macam peran lah di sehari-hari. Lagi seru ya Kak? Iya, karena sekarang punya 2 anak, yang satu juga udah 1,5 tahun, jadi udah mulai bisa keep up dengan kakaknya, jadi lagi heboh-hebohnya kalau di rumah. Lagi seru-seru. Oke, Kak ini nanti kita ngobrol lebih banyak ya. Iya, ayo silakan. Oke. Nah, kemudian narasumber kita selanjutnya ada Dr. Indah Maharani, SPKK,
Vince Devi yang merupakan seorang dermatologis. Halo Dokter Rani, apa Hai, kabar dok? baik Mbak Dini, sehat. Dokter Rani terima kasih ya udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol, sharing bareng aku, bareng Kak Andin, bareng teman kumparan semua. Nanti aku mau tanya-tanya nih tentang pengaruh olahraga untuk kesehatan kulit ya dok. Oke, halo Mbak Andin. Yes. Halo dok, apa kabar? Sehat, Oke. baik. Aduh seru ya hari ini. Tapi aku mau hold dulu nih teman kumparan semua sebelum kita masuk ke sesi sharing-sharing bersama dua orang narasumber. Yang pastinya juga teman-teman yang udah nggak sabar untuk nanya-nanya, aku mau ngingetin lagi nih ke teman kumparan semua. Nanti di akhir sesi akan ada Q&A dan pastikan teman kumparan itu menyaksikan sampai acaranya selesai. Karena sambil nyimak perbincangan aku dengan Kak Andin, dengan Dokter Rani, nanti kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Andin atau ke Dokter Rani juga langsung aja boleh di drop pertanyaannya di kolom live chat kita sore ini. Karena nanti akan ada hadiah voucher senilai total Rp900.000 untuk 3 orang penanya terpilih. Wah lumayan banget ya. Jadi sekarang langsung aja ajak semua yang ada di rumah teman-teman untuk menyaksikan live ini. Dan jangan lupa untuk ramaikan juga kolom chat dengan pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita hari ini. Oke, aku mau ngobrol deh sama Andin dulu. Sebenarnya kan nggak kerasa ya kalau misalnya kita nih udah hidup dengan pandemi selama 1,5 tahun. Bahkan hampir 2 tahun ya Kak ya. Tapi Betul, betul. ya kan, panjang banget gitu. Tapi kita sebenarnya di situasi itu kan nggak boleh juga terpuruk, terus jadi kayak ketakutan terus gitu. Malah sebenarnya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Betul. Nah, aku Betul. penasaran sebetulnya sama Kak Andin sih. Sebenarnya kalau dari Kak Andin sendiri nih untuk menjaga imunitas, apa aja sih kegiatan yang Kak Andin lakukan selama pandemi? Ya, sebenarnya sih selama pandemi ini berarti kan apa ya? Kalau kita ngomongin soal imunitas, aku percaya kita ngomongin sesuatu yang holistik gitu. Jadi benar-benar harus ngejaga balance antara mind, body, and soul. Pastinya ada usaha-usaha yang dilakukan gitu. Dan rutinitas itu apa ya? Atau habit-habit yang kecil tapi rutin itu menjadi penting kalau buatku. Jadi kayak misalnya sesudah bangun pagi aku menyempatkan diri untuk meditasi dan journaling gitu. Terus udah gitu habit-habit untuk minum air putih yang cukup, tidur yang cukup, dan tidur di waktu yang memang baik untuk tidur gitu ya. Jadi nggak lebih dari jam 10 malam. Kemudian, jadi cukup tuh bukan berarti kayak tidur jam 2, terus nanti bangunnya jam udah siang gitu. Jadi bukan hanya durasi tidurnya, tapi waktu tidurnya gitu. Kemudian juga makan makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya seperti memperbanyak sayur-sayuran, buah-buahan gitu dan pokoknya gizinya seimbang gitu ya. Dan kemudian juga olahraganya teratur gitu. Aku sih selalu bilang pokoknya olahraga tuh nggak usah yang kayak oke, niat terus berat gitu ya. Tapi yang penting bagaimana bisa menjaga konsistensinya gitu. Itu yang paling penting. Aduh, ketika ngomong olahraga, kebiasaan kecil dan konsistensi itu aku langsung kayak reminder buat aku karena aku kan termasuk yang kayak sukanya rebah-rebahan gitu ya Kak Andin ya. Nah kemarin tiba-tiba kok badan kayak rasanya nggak enak, aku harus mulai gerak nih. Berapa hari lalu aku mulai kardio ringan lah. Tapi kardio 20 menit itu ringan banget. Habis itu 2 hari kaki aku nggak bisa jalan karena pegel-pegel pahanya. Iya. Itu pasti terjadi sih karena kan memang yang namanya badan selalu butuh adjustment gitu ya. Jadi makanya aku bilang banyak orang yang begitu nggak pernah olahraga terus begitu mulai itu langsung kayak oke, geber gitu. Kaget badannya. Kaget badannya. Tapi ya seperti yang tadi dirimu bilang juga bahwa badan tuh selalu punya alarm. Jadi kayak alarm untuk misalnya ini kayaknya udah lama nih nggak olahraga, butuh nih olahraga, atau kayak udah lama nih ternyata nggak makan sayur, butuh nih makan sayur. Jadi kebutuhan tersebut sebenarnya memang sudah ada alarmnya sendiri di badan kita, tergantung kitanya denial atau enggak nih sebenarnya gitu. Mau nggak ngelihat ke dalam diri kita dan berbicara dengan tubuh kita apa sih yang sebenarnya dia butuhkan gitu. Iya, benar-benar. Oke. Nih baru ngobrol satu pertanyaan udah seru ya, tapi tahan dulu kan. Aku mau ke dokter Rani. Dok, kalau tadi cerita Kak Andin kan kayak banyak ya kegiatannya walaupun di rumah. Tapi meskipun segala kegiatan kita lebih banyak di rumah kan bukan berarti bisa males-malesan, rebah-rebahan aja gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih Dok pentingnya olahraga khususnya nih di masa pandemi seperti sekarang? Dan aku penasaran, sebenarnya kalau dokter itu olahraganya apa sih? Oke, kalau aku olahraga kebetulan aku sukanya lari. Jadi aku biasanya lari, biasanya berusaha rutin
3 kali seminggu. Cuman kalau lagi sibuk banget, dipaksa-paksain sih 2 kali seminggu pasti lari. Jadi kalau dulu sebelum pandemi kan enak ya, ada CFD, kita bisa lari ke GBK. Itu aku senang banget. Biasanya hampir tiap minggu aku half marathon. Cuman kalau sekarang kan makin jarang lari ya, Half endurance marathon. turun. Oke. Oke. Nah, kenapa tadi kan Mbak Dini tanya apa sih manfaatnya olahraga gitu ya? Manfaatnya banyak banget pastinya, karena olahraga itu kan untuk membantu badan kita untuk mempertahankan metabolismenya. Jadi kalau kita punya badan yang metabolismenya baik, artinya sel-sel kita bekerja juga dengan lebih baik. Nah, itu artinya kita juga lebih sehat, termasuk kan sistem imunitas kita. Soalnya kita juga mesti ingat, semakin kita bertambah usia, kemampuan metabolisme tubuh kita dan kemampuan metabolisme sel-sel kita kan menurun. Jadi supaya dia nggak turunnya banyak-banyak banget, cepet-cepet banget, kita mesti mempertahankannya dengan lifestyle yang sehat. Tadi yang kayak Mbak Andin bilang tuh udah bener banget. Semua yang balance dan semua yang konsisten. Jadi olahraga yang konsisten, tapi juga nggak usah berlebihan, tapi juga jangan terlalu kurang. Nah, itu bisa mempertahankan kesehatan kita. Oke, jadi ibarat itu olahraga biar nggak jompo-jompo amat lah ya dok ya. Iya. Karena umur bertambah ya gitulah. Nah, tapi aku lanjut nih dok. Jadi sebenarnya apakah saat olahraga itu bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan gitu dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita atau gimana sih dok? Banget kalau aku bilang. Oke. Jadi kalau olahraga yang konsisten, teratur, rutin, dan sesuai kapasitas badan, itu bagus banget. Karena seiring kita semakin rutin, semakin kita konsisten, itu hasilnya di badan kerasa banget. Selain kita juga jadi kurus gitu ya, kan itu bagus loh olahraga. Bonus kan ya, kurus. Iya, kurus, cantik, sehat, itu kan bonusnya olahraga kan. Cuman yang kita mesti nggak boleh lupa adalah niatnya harus konsisten. Kadang-kadang kan kita kayak nafsu nih olahraga sekarang, digeber, habis itu ngedrop gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma caranya gitu. Jadi benar kata Mbak Andin tadi. Itu kemarin soalnya terjadi. Yes. Jadi di mamahku, aku bilang, mama olahraga dong gitu. Pokoknya jalan kaki 15 menit deh sehari gitu. Itu udah minimal banget untuk awal gitu ya, untuk baru mau mulai itu 15 menit aja. Lalu tiba-tiba mamaku, mama hari ini mau olahraga. Jadi suatu pagi dia jalan sampai 2 jam. Gila, berlebihan banget aja. Besokannya karena pegel-pegel akhirnya udah nggak olahraga lagi sampai kayak berapa bulan kemudian. Kapok ya Mbak Andin ya, kapok. Iya, karena kan begitu ini euforia gitu kan. Wah, ini saya sehat gitu. Makanya aku selalu bilang nggak apa-apa mulai pelan-pelan gitu. Yang penting kita gerak setiap hari. Yes, setuju banget. Oke. Nah, ini dok, mumpung Kak Andin lagi nyambung cerita, sebetulnya olahraga yang memang kita niatin buat olahraga, jalan olahraga dengan misalnya, oh enggak kok, mama udah naik turun tangga kok misalnya, keliling rumah gitu sambil ngerjain kerjaan rumah, itu bisa dihitung olahraga nggak? Kalau berdasarkan ilmu fisiologinya, kita nggak bisa anggap pekerjaan rumah tangga itu sebagai olahraga, walaupun sama-sama capek. Karena definisi olahraga itu, kita memerlukan waktu tertentu dengan intensitas tertentu. Artinya, kalau kita kerjaan rumah tangga kan misalnya nyapu, ngepel, beres-beres gitu ya, capek, tapi kan ini itu nggak intensif. Jadi heart rate-nya itu nggak nyampe dengan pencapaian heart rate yang diharapkan saat berolahraga yang bisa menstimulasi metabolisme tubuh dan imunitas kita. Jadi perlu intensitas gitu. Jadi nggak bisa samain, sekarang deh nyapu ngepel, nggak usah olahraga lagi gitu. A bit different. Iya, oke. Itu jadi eksis aku juga. Nah, tapi kan karena kita lagi di rumah aja nih dok, rasanya kan ruang gerak tuh jadi terbatas, jadi sempit gitu ya. Banyak banget alasannya. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok olahraga yang paling cocok gitu ya mungkin dilakukan di rumah selama pandemi itu? Kalau misalnya teman-teman kumparan di sini sering lihat IG-nya Mbak Andin ya, kayak kita tinggal nyontek apa yang dikerjakan Mbak Andin aja, ya kan? Soalnya itu bisa dikerjakan di rumah, misalnya kayak sering melakukan core training, ringan-ringan tapi konsisten gitu kan. Terus kardio-kardio ringan yang lucu-lucu, itu kan juga sebenarnya nggak terlalu berat, yang sampai kita olahraga terlalu berat juga bisa bikin sakit ya, jadi jangan berlebihan. Jadi kerja di rumah tuh kita kan bisa nonton misalnya YouTube ya, banyak banget kan pilihan mau training dari yang paling seru pakai joget-joget, mau zumba ataupun pound fit, apapun itu bisa dikerjakan di rumah. Jadi menurutku selama pandemi ini yang bisa kita kerjakan mandiri di rumah, mungkin itu yang terbaik karena kan untuk menjaga jarak, untuk prokes kita ya, atau ikut kelas-kelas online itu juga bisa.
Oke. Nah itu ya tadi teman kumparan bisa dicatat olahraga apa aja yang cocok dan bisa dilakukan. Jadi sebetulnya nggak ada alasan lagi di rumah itu nggak ada ruang, sempit lah, apalah sebagainya gitu. Ini sebenarnya pengingat buat aku sendiri juga sih, karena seperti yang tadi dikatakan sama Dokter Ani juga itu olahraga bisa dilakukan dimanapun dan contekannya banyak. Termasuk salah satunya adalah lihat aja Instagramnya Kak Andin ya. Aku tuh suka banget ikutin Instastory-nya sebetulnya. Nah kalian kan suka banget nih home workout ya. Karena dari situ Ya. terinspirasi tuh beberapa hari lalu yang berujung kaki aku kram 2 hari itu karena nggak pernah gerak. Nah, kalau Kak Andin sendiri nih home workout-nya biasanya dilakukannya tuh setiap berapa hari sekali sih Kak? Dan mungkin durasinya gitu berapa lama sekali workout? Kalau untuk saat ini, jadi sebenarnya selama bertahun-tahun ini juga aku banyak melakukan apa ya, selalu mencari apa yang cocok di aku atau enggak gitu. Jadi setiap orang kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang lebih cocok olahraga pagi, ada yang lebih suka sore, ada yang lebih suka apa endurance, ada yang lebih suka flexibility misalnya gitu ya. Tapi kalau buatku untuk khususnya selama pandemi ini ya, aku seneng banget olahraga tuh setiap hari, tapi durasinya pendek-pendek. Jadi palingan tuh 30 menit, 20 sampai 30 menit itu udah kayak apa rata-ratanya. Cuman kalau lagi pengen banget gitu bisa sampai 40 menit atau kalau lagi nggak sempet banget 10 menit juga udah cukup gitu. Jadi tiap hari tapi bener-bener konsisten jadi ada Singkat-singkat. waktu di pagi hari gitu. Tapi Oke. selalu dengerin badan juga gitu. Jadi kayak kemarin ini kan aku udah 3 hari nggak olahraga karena lagi kayak syuting dari jam setengah 4 subuh segala macam. Nah itu Sambat subuh. iya, nah itu juga jangan kita harus merhatiin gitu. Kalau memang kita lagi benar-benar capek banget dan butuh istirahat, ya dengerin ke badan kita gitu. Jadi selalu jaga balance-nya. Kalau aku paksain olahraga malah jadinya berantakan. Bener banget tuh Mbak Andin. Oke, tapi aku kalau misalnya ngikutin Instagramnya Kak Andin gitu ya, kayaknya sangat dekat dengan yoga gitu kan. Nah sebetulnya selain workout ada lagi nggak sih aktivitas olahraga atau misalnya physical activity lain yang seru, yang jadi hal baru Ya. yang misalnya kayak baru deh nih Kak Andin jalannya selama pandemi. Iya, jadi sebenarnya bukan yoga, tapi aku tuh sudah melakukan pilates dari sekitar tahun 2010, berarti sudah masuk tahun ke-11 ya aku pilates, dan itu sangat konsisten sebenarnya. Jadi ada berbagai macam olahraga di samping itu yang aku coba sebagai variasi gitu ya, dan aku sangat senang dengan variasi itu karena membuat aku tuh jadi kembali lagi ke pilates dengan hati yang senang gitu, jadi nggak bosan. Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya olahraga di luar pilates itu adalah jump rope, jadi skipping gitu, jumping rope, sama sepatu roda, quad skate. Aduh seru banget. lagi ini juga Gitu. lagi tren lagi ya sekarang. Ya, sebenarnya Seru aku banget, udah seru quad skate itu dari waktu Kawa masih kecil, cuman aku berhenti waktu aku hamil Tabi yang anak kedua aku. Karena waktu itu lagi hamil kan kayak agak-agak takut juga mau meluncur gitu kan. Iya, Jadi iya, sekarang iya. baru mulai lagi. Oh, aduh seru banget. Tapi nih ya Kandin, seseru-serunya olahraga gitu kan, namanya manusia gitu. Kadang ngerasa tuh jenuh atau misalnya Betul. ada juga nih kayak yang tadi Kandin cerita, ada kendala lain lah Ya. yang menghadang gitu, bikin kita nggak bisa Ya. olahraga. Terus apa sih Ya. sebetulnya yang jadi motivasi utama nih Kandin untuk tetap, oke, aku harus tetap olahraga nih misalnya. Di luar ketika badannya misalnya nggak enak gitu misalnya. Ya, apa ya? Jadi sebenarnya kalau buatku yang penting tuh kita tahu dulu why-nya gitu ya. Jadi tidak melakukan suatu hal karena memang ikut-ikutan atau karena jadi why-nya tuh harus jelas dulu gitu. Kenapa saya ingin melakukan ini? Kalau alasannya jelas, aku rasa semua orang tuh bisa konsisten. Nah, konsisten itu juga one thing sih karena sebenarnya intinya gini, kalau kita mau membentuk badan nih ya, contoh misalnya dari gemuk ke kurus gitu atau dari tidak berotot jadi punya otot gitu. Itu sebenarnya buatku kayak mencapai ke goalnya itu memang banyak orang yang bisa melakukan itu. Tapi untuk ada di situ terus melakukan itu selama berapa puluhan tahun ke depan itu yang sulit gitu. Karena ketika orang sudah berhasil mencapai goalnya lalu dia terus bisa konsisten seperti itu aku rasa itu yang sulit. Nah, kalau dari aku pribadi makanya sebenarnya akhirnya yang why-nya itu tuh adalah alasannya tuh adalah apa ya, kayak kehidupanku, anak-anakku dan kesehatanku gitu.
Jadi kita kan tahu sendiri ya bagaimana sebenarnya apalagi selama pandemi ini gitu, aku kehilangan banyak sekali, ada beberapa orang terdekatku yang berpulang di saat pandemi ini. Dan aku tahu sekali bagaimana kebiasaan mereka berolahraga yang benar-benar kurang gitu. Kemudian intake makanannya juga nggak baik-baik banget gitu. Nah itu yang aku merasa motivasinya tuh adalah kayaknya gue kepengen hidup lebih lama untuk anak-anakku gitu. Aku kepengen nanti di akhir-akhir hidupku aku masih bisa melakukan berbagai macam hal yang berkualitas gitu bersama suamiku, atau melakukan karya-karya untuk orang lain gitu. Jadi nggak ngerepotin orang lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya olahraga jadi untuk kualitas hidupku gitu. Jadi bukan hanya sekedar mencapai goal bentuk badan tertentu atau gimana lah gitu. Aduh, dalam banget ya. Padahal ngomongin kayak olahraga gitu ringan, tapi kok aku berkaca-kaca dengernya gitu. Kayak ingin hidup lebih lama buat anak-anak itu kayak, ibu-ibu tuh gimana ya? Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin soal olahraga gitu, apalagi Pilates udah berapa tahun ya, udah cukup panjang 2010 gitu. tuh berarti 11 tahun ya. Iya, Kira-kira. udah 11 tahun ya. Nah, pasti kan Kak Andin juga ngerasa ini manfaat dari rutinitas tadi yang 11 tahun sudah dirutinkan gitu. Jadi sebetulnya apa sih yang paling berasa dari rutinitas itu Kak Andin? Yang paling berasa, yang pasti sih ketika berolahraga tuh kan mungkin nanti dokter bisa membantu jawab ya. Jadi kayak ada perasaan happy atau perasaan positif yang bisa kita rasakan gitu ya. Dan ini tuh mutlak ya, karena aku rasa kayak begitu aku menginfluence ibuku untuk olahraga, begitu dia keringetan sebentar gitu di luar, kok mama jadi happy ya gitu rasanya. Abis itu makan pagi dengan perasaan yang happy gitu. Dan ini juga akhirnya jadi jadi salah satu olahraga akhirnya jadi menjadi salah satu kunci gitu di dalam rumah tanggaku gitu, karena suamiku juga senang olahraga kan. Terus ngajak anak-anakku olahraga, misalnya yang satu sepedahan, satu lari-larian gitu. Ini jadi sebuah kegiatan yang begitu positif gitu. Ini adalah di luar, ini secara mental. Nah secara fisiknya yang pasti kitanya juga jadi lebih kuat, lebih sehat, apalagi kalau kita olahraga di jam-jam berjemur tuh di luar, atau kita terpapar matahari ya gitu. Jadi banyak banget sih. Dan yang anehnya juga sebenarnya adalah nggak aneh sih, maksudnya kan kita misalnya olahraga, orang tuh ngerasanya mungkin badannya bisa jadi lebih toned atau lebih slim gitu ya, tapi ternyata manfaatnya buat kulit itu juga kerasa banget gitu. Bayangin ya kalau habis olahraga tuh kan keringetan-keringetan tapi kulitnya bisa glowing, bisa moist gitu. Lebih blushing gitu ya Kak? Lebih blushing gitu kan, karena peredaran darahnya lancar. Nah ini mumpung ada dokter Rani juga. Dok, aku tuh dulu punya temen ya, dia tuh hobi banget lari, tiap hari harus lari. Dia bilang gini, kenapa sih kamu harus lari? Aku tanyakan. Saya bilang, aku kalau nggak lari tuh uring-uringan gitu. Mungkin tadi nyambung juga sama cerita Kak Andin tadi, abis olahraga jadi happy. Apa sih dok sebenarnya hubungannya? Itu bisa dibilang emang bener banget. Jadi makin kita, orang kan udah suka. Kalau suka kan pasti emang sangat menikmati kegiatan itu. Jadi yang tadi Mbak Andin bilang, kita ke olahraga itu kan nggak cuma fisik aja kita yang buat sehat, manfaatnya itu kan. Tapi secara mental dan kalau menurutku sih itu namanya stress management juga, bagian dari stress release kan. Kayak kita lagi banyak pikiran, capek banget, tapi kalau dibawa lari masih kuat gitu. Aneh kan kalau orang yang suka lari tuh gitu. Aduh capek banget, gitu ya, dok, ya? Aku bikin apa, tapi aku lari dulu ya gitu biasanya. Jadi malahan kayaknya masuk kayak state meditatif gitu ya dok ya? Iya benar, apalagi kalau kita lari sendiri gitu kan, kita kayak contemplating sama diri kita berusaha kayak menelaah apa sih problem kita, misalnya kita lagi banyak urusan atau banyak masalah. Terus yang tadi yang Mbak Andin bilang, abis olahraga tuh bikin happy, karena kan memang ada releasing hormon setelah kita olahraga. Jadi keluar tuh endorfin. Endorfin kan hormon hormon bahagia. Kebahagiaan. Iya, hormon bahagia dan well-being. Jadi kita merasa kayak diri kita lebih berarti, lebih bermakna, dan dia ada efek ini anti sakit. Jadi kalau kita capek, lemes gitu, begitu habis olahraga kok malah seger, karena si endorfin ini bikin ada hormon yang dia untuk nahan rasa sakit, artinya melawan rasa sakit. Juga hormon serotonin juga bikin kita happy, lebih balance. Jadi kita nggak mood swing yang yang bete-bete, moody gitu. Jadi emang benar olahraga itu pasti Mbak Ani udah ngerasain banget deh. Kalau nggak olahraga berapa hari,
uring-uringan di Sebel. situ. Iya. Oke, Betul, ini betul. seru banget obrolannya, tapi tahan sebentar ya Kak Andin, Dokter Ani. Ini lagi seru banget. Tapi harus ngingetin dulu nih ke teman kumparan yang mau bertanya. Mungkin ke Kak Andin atau ke Dokter Ani bisa langsung aja untuk teman kumparan kalau punya pertanyaan, di drop pertanyaannya di kolom live chat. Boleh sebanyak-banyaknya karena nanti setelah ini akan dijawab langsung oleh 2 orang narasumber kita. Ya. Dan bukan cuma dijawab nih, nanti aku juga punya voucher senilai total Rp900.000 untuk 3 orang penanya terbaik. Lumayan kan, sambil nanya terus dapat kesempatan dapat voucher. Oh, emang nih dasar jiwa ibu-ibu suka dapat voucher. Oke, Suka ini kita dong. lanjut. Oke, Apalagi ini kita iya benar-benar. Nah, aku juga sebenarnya kan konsumsi juga ya. Tadi aku sambil nanya juga nih ke Dokter Ani. Dalam kondisi hamil atau menyusui itu aman ya dok ya? Konsumsi vitamin E misalnya. Karena kan biasanya kan kalau misalnya menyusui atau hamil hanya tertentu aja kan vitaminnya. Oke, vitamin E itu sebenarnya diperlukan banget sama tubuh kita dalam kondisi apapun. Jadi biasanya umur di atas 14 tahun nih kita udah anggap sebagai orang yang dewasa ya. Dosis kebutuhan hariannya itu sudah menyerupai orang dewasa. Jadi baik dalam keadaan hamil pun masih memerlukan atau justru memerlukan vitamin E. Dan jangan lupa nanti kalau udah lahiran, ketika kita nyusuin, di mana badan kita kan habis mengalami suatu proses yang luar biasa, pemulihan yang luar biasa, dan menyusui itu kan juga sesuatu kejadian yang luar biasa banget, yang membuat badan kita bermetabolisme lebih berat untuk memproduksi susu dan ya tentu saja pasti capek ya namanya ibu-ibu. Nah itu justru kita lagi butuh-butuhnya vitamin E sebanyak-banyaknya. Jadi dosis justru malah butuh ya dok ya. Justru pada ibu menyusui dosis yang diperlukan untuk vitamin E-nya itu justru lebih tinggi daripada ketika kita tidak menyusui gitu. Oke. Nah aku mau balik lagi nih dok ke masalah olahraga deh. Yes. Sebenarnya manfaat olahraga itu selain memang meningkatkan daya tahan tubuh nih, yang tadi juga Kani udah cerita juga, jadi jarang sakit, jadi lebih happy gitu ya moodnya dan sebagainya. Sebenarnya apakah dengan olahraga ini juga memberi pengaruh yang signifikan gitu? Kalau tadi kita cerita kayaknya kalau habis olahraga tuh kok kulitnya lebih glowing, lebih blushing gitu. Hubungannya ke kesehatan kulit tuh apa sih dok? Sebenarnya kan kalau aku lihat nih ya, Dokter Rani juga Kak Andin, kelihatan banget kan cuma dari kamera doang aja tuh kayak terpancar gitu kulitnya sehat. Glowing no gitu. filter Mungkin ya. Dokter Ani bisa tanpa filter gitu. Mungkin Dokter Ani bisa langsung bantu jawab dok. Oke, jadi emang olahraga itu secara berhubungan langsung membuat meningkatkan kesehatan kulit. Dari yang tadi Mbak Anin juga udah bilang sih, yaitu dia kan dengan olahraga kan kita peredaran darah lebih bagus, ya kan, lebih lancar, termasuk peredaran darah yang untuk ke kulit. Jadi itu akan bikin kulit kita pasti lebih ternutrisi lebih baik, oksigennya juga lebih baik. Jadi kulit kita lebih sehat. Otomatis jadi kulit kita juga tampak lebih baik dibanding orang yang nggak olahraga. Yang kedua, olahraga itu bagian dari terapi untuk anti-aging. Benar kan? Itu nggak bisa dipungkiri. Anti-aging itu salah satunya kuncinya adalah harus rajin olahraga. Jadi dengan kita berolahraga, ya kita juga mempertahankan atau memperlambat kejadian penuaan pada kulit kita. Dan yang ketiga, efek instan sebenarnya. Tadi Mbak Ani juga udah bilang, habis olahraga kan mukanya kemerahan, pinkish-pinkish, glowing-glowing, keringetan. Itu yang namanya afterglow olahraga kan. Jadi benar-benar ketika kulit kita peredaran darahnya meningkat, warnanya juga lebih cerah. Itu efek instan. Bayangin coba kalau kita kerjakan secara konsisten, pasti hasilnya juga akan positif banget buat kulit kita. Iya ya, aku ingat sih kemarin yang pas atlet bulu tangkis kita itu banyak juga tuh yang salah fokus, kok mukanya kayaknya blushing gitu, bersih banget dua-duanya kan. Aku juga sebenarnya kalau lihat Kanin penasaran nih kayak mukanya tuh kulitnya gimana gitu, kayak blushing, ngepink gitu, padahal kayaknya make up juga nggak ada gitu. Ternyata kuncinya adalah Pilates 11 tahun. 11 tahunnya itu loh yang jadi ini 11 tahunnya itu ya yang mahal ya. Oke, nah selain ngomongin olahraga nih dok ya, jadi sebetulnya kan memang kita butuh ya selain olahraga, terus juga asupan makanan yang tadi memang juga seimbang gitu, makro dan mikronutrisinya. Jadi sebetulnya apa sih dok yang harus dikonsumsi sebagai pelengkap olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga buat kesehatan kulit? Oke, jadi untuk intake, kita ngomongin intake yang melengkapi olahraga. Nomor 1 adalah hidrasi. Jangan lupa ya, setiap kita habis olahraga, hidrasi, dan hidrasi itu kuncinya. Hidrasinya tentu dengan air putih atau air yang mengandung
elektrolit karena untuk mengganti keringat kita yang keluar, terutama kalau kita olahraganya dalam intensitas sedang sampai ke berat. Jadi kalau kita olahraganya intensitasnya ringan, misalnya stretching, ya mungkin minum air putih masih cukup. Tapi yang kembali lagi, jangan sampai badan kita tuh dehidrasi karena akibat terlalu banyak keringat tapi nggak diganti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nutrisinya. Jadi zat makanannya harus berimbang. Seperti anjuran dari Kemenkes, makanan berimbang itu adalah meliputi protein seperempat porsi dari makanan piring kita, karbohidrat seperempat porsi, dan setengahnya adalah sayuran dan buah-buahan, yaitu vitamin dan mineral. Jadi nggak boleh lupa tuh. Kadang-kadang kan kita suka malas makan sayur atau nggak sempat makan buah. Justru padahal itu porsinya setengahnya dari menu makanan yang mesti kita konsumsi harian. Seringnya sih kebalik ya dok ya, karbonya setengah, sayurannya seperempat, kurang dikit gitu. Iya, justru itu nggak berimbang. Jadi yang tadi kalau Mbak Dini tanya, gimana sih untuk mendampingi supaya olahraga tuh sambil sehat juga, nutrisinya yang mesti berimbang. Jadi vitamin dan mineral itu kan mikronutrisinya nggak boleh dilupain. Oke, ini kan tadi dokter ini juga udah ngejelasin ya soal olahraga itu ternyata memang pengaruhnya sangat besar dan signifikan ke kesehatan kulit gitu ya. Nah, terus dari Kak Andin sendiri nih aku mau nanya ke Kak Andin lagi. Sebetulnya kalau dari Kak Andin tuh asupan apa sih yang Kak Andin konsumsi supaya tetap fit dan juga misalnya bikin kulitnya tuh tetap glowing, tetap blushing, ngepink gitu meskipun nggak bisa olahraga. Nah loh, dibongkar rahasianya Kak Andin. Jadi memang ada rutinitas yang aku lakukan sehari-hari gitu ya. Kayak pagi-pagi pas perutnya masih kosong, biasanya aku tuh kayak minum, ada morning potion aku tuh ada madu, apple cider vinegar, terus VCO, itu kayak aku campur gitu, terus aku tenggak gitu kan. Terus kemudian kalau makan, aku memang prefer makanan tuh yang whole food. Jadi makanan lebih pokoknya yang utuh gitu, yang sedekat mungkin dengan bentuk aslinya gitu ya. Oke. Nggak diolah Jadi, gitu maksudnya Kak? Iya, tapi dan aku berusaha sekali untuk kalau beberapa minggu terakhir ini nih lagi berusaha untuk menjaga gut health, kayak kesehatan usus aku gitu dengan memasukkan 40 plants a week. Jadi tetap dengan protein, tapi sayur-sayurannya dan buah-buahannya itu aku coba untuk masukkan ada 40 gitu dalam seminggu. Nah, kemudian itu pun aku masih merasa pasti ada beberapa kayak vitamin mungkin yang aku tuh belum bisa dapatkan gitu dari situ. Makanya aku tetap ada suplemen yang harus membantu aku gitu untuk bisa menjalankan kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan oleh tubuh pastinya. Wah, ternyata memang kayak Kak Andin tuh tadi cerita bahwa sebenarnya kan holistik ya ngomongin kesehatan. Bukan cuman olahraganya doang, tapi memang intake-nya juga dijagain banget. Gimana tuh ngitungin 40 plus a week tuh Kak Andin? Aku bener-bener ngitung, aku hitungin aja. Aku taruh di notes di handphone. Oh, oke. Nah, itu butuh komitmen ya sebenarnya. Butuh komitmen, tapi ternyata yang nggak sulit. Harusnya di Indonesia lebih nggak sulit dibandingin di luar negeri ya. Karena kan kita pilihannya biasanya banyak kayak banget ya kayak. Terus makan kan biasanya tuh udah dengan segala rempah-rempah, ada kayak kunyit lah, temulawak lah, jahe, bawang merah, bawang putih gitu. Nah itu kan yang kalau di luar negeri tuh mungkin susah gitu dapetinnya. Kalau di kita kan kaya banget sebenarnya. Iya, iya. Nah tadi Kak Andin juga sempat mention adalah yang pasti kurang-kurang dan butuh suplemen tambahan vitamin. Betul. Sebenarnya dari betul. sekian banyak jenis vitamin tuh, misalnya ada vitamin A, D, E, Betul. K gitu kan. Ya. Sebenarnya vitamin apa sih yang harus wajib rutin dikonsumsi sama Kak Andin sendiri? Ya, jadi tadi semua yang dirimu bilang itu semua memang aku minum. Jadi khususnya vitamin D untuk saat-saat ini, K, kemudian C, terus vitamin E juga penting banget buat kulit. Tapi aku juga kepengen nanya nanti ke dokter, soalnya aku juga kepengen tahu gitu sebenarnya gimana sih kita seperlu apa gitu. Karena kalau dari yang aku tahu memang perlu banget sebenarnya. Oke, nah ini sebelum dokter ngejelasin lagi nih, tapi kan semua vitamin pasti kan punya fungsi masing-masing ya, betul. dok ya. Nah untuk vitamin E yang tadi rutin Kak Andin konsumsi itu sebetulnya bentuk kebaikan vitamin E yang Kak Andin tahu deh, aku Kak Andin dulu ngetes ya. Kalau yang aku tahu, iya. Kalau yang aku tahu, soalnya aku
tahu nih mungkin sama-sama semua orang yang ada di sini ya. Aku tahu itu bagus buat kulit gitu. Terus bagus buat mata juga, buat rambut. Nah, aku nggak tahu yang lain lagi. Aku percaya tapi itu pasti banyak ininya. Banyak Oke, apa biar tambah manfaatnya. Biar tambah yakin nih, Dok. Biar tambah yakin, afirmasi ya ke dokter ya. Mungkin bisa ditambahin sama dokter Rani. Kan aku juga taunya sama sih, vitamin itu memang baik buat kulit gitu. Tapi tadi sebetulnya di luar itu apa sih dok manfaat vitaminnya terhadap kesehatan? Oke. Jadi sebenarnya apa yang Mbak Andin udah jelasin, udah jawab, pengetahuannya itu udah cukup banget dan udah bener banget. Cuma mungkin aku mau tambahin. Jadi sebenarnya si vitamin ini, terutama vitamin E, kalau kita boleh tahu, tambahan informasi adalah bagus banget untuk kesuburan. Artinya untuk siapapun laki-laki, tadi aku baca ada yang bagus nggak untuk laki atau untuk laki-laki atau hanya anak perempuan saja? Jawabannya laki-laki dan perempuan both dua-duanya membutuhkan vitamin E. Terutama pada usia produktif itu juga diperlukan. Nah, kemudian jadi kalau misalnya lagi promil, memang sebaiknya rutin vitamin E ya dok ya? Iya, betul. Kenapa sih kita perlu? Karena vitamin E juga berfungsi sebagai antioksidan. Nah, aku mungkin mau jelasin sedikit lebih dalam apa itu antioksidan. Jadi gini, badan kita itu kan selalu bermetabolisme. Sel-sel tubuh kita metabolisme. Jadi kayak kita bernafas gitu ya. Pokoknya hasil dari metabolisme badan kita menyebabkan adanya hasilnya adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas itu sebenarnya normal di dalam badan kita, itu pun ada, tapi kalau jumlahnya berlebihan, dia akan merusak sifatnya. Jadi free radicals ini bisa dilawan atau dikendalikan dengan antioksidan. Nah, jadi di badan kita kalau kita misalnya stres, capek banget, banyak pajanan polusi gitu ya, terus banyak terpapar sinar matahari, ultraviolet, itu kan menyebabkan radikal bebas pada tubuh kita dan kulit kita. Dan itu sifatnya ngerusak sel, termasuk kalau di kulit yang paling kelihatan ya kulitnya jadi kusam, kerutnya itu termasuk makan junk food gitu nggak dok? Junk food, fast food? Yes, kalau makanan olahan kan banyak ada, artinya mengandung banyak kolesterol gitu ya. Itu juga menjadi salah satu sumber dari radikal bebas di badan kita. Nah, kita pengennya radikal bebas ini terkendali supaya dia tidak merusak berlebihan terhadap sel-sel badan kita. Kita kan pengennya sehat nih. Nah, kita konsumsilah si antioksidan. Salah satunya vitamin E. Dia adalah antioksidan yang paling poten gitu. Jadi, it's good for your health, for your cell, seluruh sel-sel tubuh kita, termasuk juga sebagai anti penuaan. Nah, antioksidan itu kan salah satu kunci anti penuaan. Kalau kulit atau sel kita nggak cepat rusak, nggak cuma kulit ya, sel-sel tubuh, termasuk sel-sel saraf otak kita. Jadi vitamin E pun bagus untuk kesehatan otak, terutama juga untuk mencegah atau memperlambat perburukan pada misalnya penyakit Alzheimer gitu. Pada orang-orang yang punya penyakit degeneratif, misalnya degeneratif kan artinya pada penyakit-penyakit akibat usia ya gitu. Ternyata mencegah penuaan itu bukan cuma ke kulit ya dok ya, tapi juga ke sel-sel otak, ke organ-organ. Aku baru tahu sih sebenarnya. Ternyata keren. Jadi makin semangat aku sambil nyatet loh tadi. Langsung semangat. Aku sih sebenarnya juga memang kan konsumsi vitamin E kan ya, tapi ya taunya biar kulitnya awet aja gitu, maksudnya biar awet muda, biar apa. Tapi ternyata fungsinya lebih banyak lagi ya. Nah, aku nyambung deh dok sekalian. Sebenarnya supaya daya tahan tubuh itu terjaga gitu ya, serta menjaga kulit supaya tetap sehat. Sebenarnya berapa sih dok dosis yang harus kita konsumsi dalam sehari untuk membantu pemenuhan kebutuhan vitamin E harian? So, kalau pertanyaannya untuk pemenuhan kebutuhan vitamin E harian itu sebenarnya rekomendasi dosis hariannya itu hanya 15 mg, which is kalau setara dalam international unit itu hanya 112 ya. Jadi 112 unit internasional. Tapi itu adalah kebutuhan dasar minimal untuk kita bisa langsung artinya menjalankan kehidupan gitu ya. Tapi itu fungsi sebagai antioksidannya kita belum dapat. Jadi dari penelitian yang terbaru bahwa sebenarnya rekomendasi daily harian itu kita perlu re-evaluate lagi, dan yang direkomendasikan dari penelitian-penelitian terkini itu dosis yang diharapkan adalah antara 200 sampai 400 unit internasional per hari. 200 sampai 400. Oke, jadi sebaiknya sehari itu kita mengkonsumsi 200 sampai 400 range-nya. Ya dok ya. Yes, supaya dapat manfaat antioksidan. Jadi mesti diperhatiin nih, ada yang miligram. Dicatat ya teman kumparan. Ini aku nyatet nih. Ada yang miligram, ada yang IU, unit internasional. So, yang kita bahas
Apa tuh? Kita cek. Oh iya, Jadi di sini IU. IU itu International Unit artinya. Jadi yang dibutuhkan adalah antara 200 sampai 400 IU. Tiap orang kan tentu bervariasi ya, plus minus. Iya. Nah, oke. Ini aku lanjut deh. Tadi kan Kak Anin juga sempat bilang kalau misalnya rutin mengkonsumsi vitamin E ya. Nah, di Betul. samping aku ini ada produk dari FRE 250 yang kebetulan juga aku konsumsi. Di samping aku Ini juga ada. 250 tuh ternyata 250 IU ya. Berarti Sama udah aja. di batas yang tadi ya. Heeh. UI Nah. itu untuk unit internasional dalam bahasa Unit Indonesia. internasional. Kalau Berarti berarti ya. international unit ini Iya, English gitu. Ini ada Tapi yang kalau nanya. misalnya 250 berarti udah pas ya dok ya. Tadi kan 200 sampai Pas. 400. Nah oke. Aku kalau aku baca juga nih, salah satu dari sekian banyak keunggulannya adalah menggunakan cangkang kapsulnya yang lunak. Itu terbuat dari bahan rumput laut alami yang pasti aman juga buat teman-teman yang mungkin vegan, vegetarian gitu ya. Karena bahannya dari rumput laut. Jadi soft capsule-nya ini memang empuk banget dan kenyal-kenyal yang nggak keras sama sekali. Aku tuh karena kendala vitamin tuh kadang kalau keras itu kan nyangkut di tenggorokan terus kayak jadi males gitu. Nah, tapi karena ini enggak, jadi aku juga ya rutin lah dikonsumsi. Kayaknya sama ya, mungkin di samping Kak Anin juga itu ada FRE 250. Sudah ada dan Oh, udah ada diminum ya? tadi. Mungkin Kak Anin boleh Kak Anin cerita apa sih yang paling Kak Anin rasain setelah rutin mengkonsumsi FRE 250? Nah iya, jadi setelah aku rutin mengkonsumsi nih ya, memang kulitnya tuh jadi lebih glowing dewy gitu tau ya. Dewy kan anak-anak sekarang Iya, kalau iya. misalnya makeup pengennya tuh gini, makeup no Becek makeup gitu. gitu. Tapi sebenarnya makeup no makeup itu kan baru bisa dihasilkan dari kulit yang memang sehat gitu sebenarnya. Kalau kulitnya nggak sehat, Setuju. mau dibikin kayak gitu gimana juga agak sulit Susah. gitu karena kan memang kanvasnya tuh adalah kulit kita gitu. Iya. Jadi apa namanya? Aku ngerasa kulitnya lebih glowing. Tapi yang anehnya itu tuh gimana ya ngomongnya? Imunitas aku tuh benar-benar kejaga. Jadi kayak secara imun tubuhnya itu jadi jauh lebih baik dari aku maupun suamiku juga. Oh berarti dua-dua konsumsi ya Kak Anin? Dua-duanya konsumsi karena kan dia juga Yeah. apa ya? Aku suruh dia konsumsi karena dia kan rutin sepedahan tuh tiap dari subuh sampai kira-kira jam 9 gitu. Itu kan kayak ya banyak ada paparan sinar matahari lah, polusi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi aku bilang pokoknya kamu juga harus konsumsi. Siap ibu gitu gitu ya. Nah oke, ini aku pertanyaan terakhir dari aku nih mungkin bisa dijawab singkat aja sebelum Ya. kita masuk ke sesi Q&A ya. Mungkin nanti Dokter Rani, Kak Anin juga bisa share gitu tipsnya sebetulnya untuk menjaga kesehatan kulit. Mungkin boleh dari Dokter Rani dulu. Oke, Tipsnya, jadi tips untuk menjaga kesehatan kulit tentu ada yang dari luar karena kita dari kulit ya, dan ada yang dari dalam. Kalau yang dari luar tentu kita harus menjaga kebersihan atau hygiene kulit kita. Kedua, jangan lupa menutrisi kulit kita dengan moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit kita. Dan yang ketiga penting adalah protection. Jadi hindari paparan dari sinar matahari terutama ultraviolet yang berlebihan. Artinya kita butuh tapi secukupnya. Dan tadi aku bahas yang dari luar, sekarang dari dalam. Jadi artinya kita harus seimbang antara lifestyle-nya tuh. Misalnya tadi Mbak Anin udah jelasin, cukup tidur, cukup minum, nutrisi yang berimbang. Dan jangan lupa mikronutrisi itu penting banget untuk menjaga metabolisme sel dan menghindari kerusakan sel akibat radikal bebas. Jadi tipsnya itu. Oke. Mikronutrisi ya tadi ditutupnya. Nah sekarang kalau Kak Anin deh. Semua jawabanku Tipsnya, sudah Kak Anin. diambil sama dokter Rani. Direkap ya. Untung aku jawab Tapi intinya duluan ya itu. Mbak Anin. Kalau tapi memang itu adalah rangkumannya. Jadi mungkin Melengkapi. supaya teman-teman gak lupa, jadi aku coba jawab lagi ya. Yang penting tuh kuncinya adalah asupan dari dalam. Jadi makanannya benar-benar dijaga, kurangi makanan-makanan yang tidak berfaedah untuk badan kita gitu ya. Kan kita tahu ya makanan-makanan yang bergizi itu yang seperti apa dari kita kecil, nah itu yang dimakan. Jadi cukupi mikro dan makronutriennya, kemudian minuman juga yang cukup, pokoknya pastikan badan kita terhidrasi dengan baik, kemudian tidur juga yang cukup, tidak hanya tidur cukup tapi tidur di jam yang baik, itu juga penting gitu ya, pokoknya nggak lebih dari jam 10 malam, kemudian ya jaga punya stress management yang baik, itu juga sangat-sangat penting, dan jangan lupa lengkapi dengan FRE 250 supaya kita menjaga dari dalam juga gitu, dan itu sangat penting untuk kesehatan kulit juga untuk imunitas kita.
Nah loh, kunciannya udah dikasih semua nih ke teman kumparan. Kak, aku juga sih sambil nyatet dari Dokter Rani, juga dari Kak Andin. Oke, teman kumparan seperti yang tadi di awal udah aku janjikan ya, aku mau bacain beberapa pertanyaan yang masuk. Ini Dokter Rani, Kak Andin banyak pertanyaan, tapi nanti udah dipilihin sama tim. Mudah-mudahan nanti mewakili pertanyaan teman-teman kumparan yang lain. Oke. Yang pertama dari Chandra Ninas. Oke. Buat Kak Andin, Mbak Andin selain minum vitamin, aku lihat tiap pagi kamu minum lemon, madu. Boleh Ya. nggak share setelah berapa lama kamu merasakan efek dari kebiasaan itu dan efeknya apa aja? Kemudian Ya. buat dokter, langsung diborong pertanyaannya. Buat dokter, dok better minum vitamin itu setelah atau sebelum olahraga pagi? Mungkin Kak Andin Ya. dulu. Ya, jadi aku tuh mulai meminum apa ya, aku selalu bilang itu namanya morning potion aku gitu ya. Itu dari sekitar awal pandemi kali ya. Jadi biasanya sih dulu-dulu minum cuman kayak ya rutin-rutin enggak, terus agak sporadis gitu kalau inget minum gitu. Nah, baru aku membiasakan itu menjadi sebuah habit itu tuh baru dari awal pandemi dan minumnya juga pas perut kosong. Ada madu yang tadi aku bilang madu, apple cider vinegar, terus atau cuka apel ya. Kemudian Vico, virgin coconut oil dan lemon, ada perasan lemon. Kadang-kadang aku tambahin kunyit, temulawak dan jahe merah. Nah, ya jadi sampai seberapa lama manfaatnya terasa sebenarnya instantly dalam arti badan kita kan sebenarnya membutuhkan itu gitu ya kayak apa namanya kalau misalnya kita lagi ngerasa nggak enak badan kita tahu gitu kalau kita konsumsi madu atau misalnya kunyit, jahe merah itu kan adalah bersifat antiinflamasi kan sebenarnya gitu. Jadi bisa menyembuhkan peradangan yang ada di badan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi, misalnya aku udah mulai nggak enak atau kecapean, minum itu gitu aku bisa kayak badannya jadi ngebalance sendiri gitu. Rasanya begitu. Jadi ada kayak besokannya udah siap beraktivitas lagi gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan langsung dicatat ya. Aku juga sambil ngafalin nih. Mungkin tadi satu lagi dok, minum vitamin itu sebelum apa setelah olahraga pagi dok? Sebenarnya untuk minum vitamin itu nggak ada peraturan yang harus sesudah olahraga atau sebelum olahraga. Sebenarnya both oke-oke aja. Yang penting adalah diminum secara konsisten gitu. Jadi nggak terlalu banyak pengaruhnya kok antara olahraga atau belum olahraga. Ya. Oke, jadi kalau case-nya Kak Andin tadi habis morning potion terus lanjut minum suplemen vitamin tuh nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa, kecuali pada orang yang punya sakit mah ya. Kadang-kadang aku kalau pasien aku yang punya sakit mah, mending makan dulu. Cuman kalau nggak ada masalah pun juga merasa lebih nyaman. Ini kan kebiasaan, jadi mana yang nyaman boleh. Gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Chandra Ninas. Aku lanjut deh pertanyaan kedua dari @manohara_resti. Mbak Andin, sejak kapan sih memulai kebiasaan baik seperti olahraga dan minum vitamin E? Dan apakah kebiasaan baik ini juga diturunkan ke anak-anak seperti misalnya minum vitamin E sama seperti Mbak Andin? Silakan Kak Andin. Kalau kebiasaan jadi kalau ngomongin mengenai kebiasaan untuk hidup yang lebih sehat, jawabannya bisa jadi panjang banget ya, ditariknya jadi terlalu jauh ke belakang gitu. Tapi ya, ini pun juga bukan terjadi dalam semalam, kayak kemarinnya aku nggak sehat terus bangun tidur oke, hari ini aku harus menjadi lebih sehat gitu terus langsung sehat, nggak juga. Jadi terjadinya benar-benar bertahap, gradually. Turning point-nya tuh ada banyak gitu. Kalau hidup yang lebih sehat mungkin kayak zaman dulu tuh aku pernah pas kelas 2 SMA pernah kena tumor payudara gitu ya. Itu cukup menjadi turning point yang cukup besar gitu buatku untuk nge-switch ke makanan yang lebih sehat. Tapi itu pun juga belum sehat-sehat amat sebenarnya. Sampai akhirnya aku sempat ada di dalam fase di dalam hidup gitu ya yang aku ngerasa kayaknya wah, aku udah hidupnya sehat banget nih, menurut aku sehat versi aku gitu. Tapi kenyataannya aku tahun itu tuh tifus sampai 5 kali gitu. Kemudian review lagi gitu. Apa sih yang aku lakukan gitu dari makanannya atau dari pola olahraganya atau dari stress managementnya gitu. Dan itu terus dilakukan sampai hari ini karena kita kan selalu berusaha untuk kenal sama diri kita seharusnya ya lebih baik gitu. Jadi selalu mau kenalan lagi, tanya lagi apa yang dibutuhkan gitu. Dan ya aku sih bisa bilang ya kayak di usia 36 ini gitu aku ngerasa jauh lebih fit dibandingkan waktu aku usia 20 something gitu. Karena aku nggak tahu ya, mungkin karena stress management yang lebih baik atau intake makanan yang lebih baik atau tidur yang lebih baik gitu, tapi aku merasa jauh lebih fit
saat ini dibandingkan usia 20-an. Oh, wow. Tapi nggak kelihatan sih Kak Andin 36 ya. 25-an mungkin oke lah. Aduh, terima kasih banyak loh. Tapi Kak Andin tadi lalu pertanyaannya diturunin nggak ke anak-anak? Diturunin ke anak-anak ya. Jadi kalau mereka untuk minum multivitamin tuh memang belum rutin sebenarnya. Tapi untuk makan makanan yang sama bernutrisinya sama aku, ya pokoknya apa yang aku makan itu yang anak-anak makan. Jadi kita berusaha untuk selalu nggak membeda-bedakan makanannya. Jadi apa yang ada di meja makan ya bisa dimakan aku dan bisa dimakan sama anak-anak. Kemudian kebiasaan untuk bergerak itu juga memang aku berusaha untuk apa ya, ajak bersama gitu. Jadi bukan hanya aku doang yang berolahraga. Kalau misalnya bisa melakukan aktivitas di luar rumah, misalnya di kompleks gitu ya, atau aku sedang berolahraga, biasanya aku juga ngajak mereka juga gitu. Paling enggak mereka itu kan adalah anak-anak tuh imitator yang handal gitu, the great imitator. Jadi mereka akan melakukan apa yang mereka lihat sehari-hari itu orang tua mereka lakukan gitu sebenarnya. Iya, setuju. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Manohara Resti. Aku rasa sih harusnya udah menjawab ya, lengkap banget. Oke, aku lanjut deh ke pertanyaan terakhir dari @Nini Sumini. Ini ke Dokter Rani. Dok, apakah dengan mengkonsumsi vitamin E saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan imunitas tubuh? Oke, jawabannya mungkin kalau kita cuma mau membatasi pada vitamin E saja, jawabannya nggak cukup. Karena sebenarnya tubuh kita itu kan memerlukan banyak mikronutrien dan banyak vitamin, protein juga, karbohidrat juga, komponen lemak juga. Jadi kalau kita hanya membatasi pada satu jenis, itu kayaknya nggak kurang bijaksana. Jadi memang campuran dari berbagai vitamin, mineral. Jadi nggak cuma vitamin aja, mineral juga perlu. Itu lebih baik dikombinasikan. Yang penting adalah melakukannya secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kadang-kadang ketika kita habis sakit, kita butuh toh lebih banyak. Kalau kita lagi fit, sehat, kita membutuhkan dosis untuk maintenance-nya. Dan vitamin E karena merupakan salah satu komponen antioksidan yang terbaik, mungkin boleh kita jadi prioritaskan. Oke. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Nini Sumini. Oke, itu dia, selamat kepada @chandraninas, @manohara_resti, dan juga Nini Sumini. Mudah-mudahan pertanyaan kalian juga yang terpilih bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman kumparan lain yang belum sempat aku bacakan. Selamat, kalian bertiga mendapatkan voucher masing-masing Rp300.000 dan ditunggu tim kumparan untuk menghubungi kamu. Selamat ya. Nah, yang belum kebagian hadiahnya jangan sedih karena masih akan ada kesempatan lain, karena Everea juga sekarang lagi ngadain kuis yang berhadiah total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, teman kumparan bisa langsung aja cek ke akun Instagram @cantiknyakulitsehat setelah live sesi ini selesai. Pertanyaannya gampang banget. Apa yang biasa Andin Aisyah lakukan untuk menjaga imun dan kesehatan kulit selama pandemi ini? Nah, ini gampang banget. Tadi sudah diulang-ulang sepertinya. Udah diulang-ulang. Sebenarnya kalau teman kumparan menyaksikan dengan fokus dari awal sampai akhir pasti tahu lah jawabannya. Mungkin aku boleh kasih bocoran lagi deh, karena kita kan baik ya. Cluenya adalah olahraga, makan, minum air putih, tidur, dan tentunya konsumsi Everea 250. Nah loh, itu clue apa kasih jawaban? Itu kasih jawaban namanya. Karena gampang banget, jadi nggak apa-apa. Langsung aja cus ke Instagram @cantiknyakulitsehat dan jawab pertanyaan kuisnya di sana. Jangan lupa juga untuk di-follow langsung biar nggak ketinggalan informasi dan kuis lainnya. Baik, terima kasih ya teman kumparan yang sudah berpartisipasi dengan ikut meramaikan kolom live chat kita dengan pertanyaan dan komentar-komentar serunya. Ini kita nggak kerasa ya, ngobrolnya seru banget. Tiba-tiba udah mau selesai aja di penghujung acara. Aku menemani teman kumparan dalam live Instagram bersama Everea yang membahas pentingnya olahraga dan vitamin E untuk jaga imun dan kesehatan kulit selama pandemi. Terima kasih kepada Everea yang sudah mendukung acara ini, dan terima kasih juga kepada 2 orang narasumber aku yang keren-keren. Kandin, terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya, dan semoga mudah-mudahan kita bisa kembali ngobrol, diskusi di lain kesempatan ya. Yes. Terima kasih, bye. Terima kasih ya, bye. Bye-bye. Sehat-sehat ya, dokter. Bye. Baik, terima kasih juga kepada teman kumparan semua yang sudah setia menyaksikan hingga akhir acara ini. Aku Dini Hidayati dan semua kru yang bertugas pamit undur diri, sampai bertemu lagi. Bye.